demokrasi di Indonesia, kehadiran partai politik sangat diperlukan. Begitu pula pendidikan politik yang dapat digunakan sebagai wahana pembentukan budaya politik. Muatan materi dalam pendidikan politik bukan semata-mata tentang kepartaian dan segala aspeknya, melainkan semua aspek politik dalam penyelenggaraan negara pada pemerintahan pusat dan daerah dalam ruang lingkup kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan. Ada dua materi dalam pendidikan politik, yang pertama nilai demokrasi, dan yang kedua nilai keadilan. Nah, karena itu, para ahli sepakat bahwa inti dari definisi pendidikan politik adalah penyampaian dan pendarah dagingan atau internalisasi nilai-nilai demokrasi pada masyarakat agar dapat mendorong kesamaan dan partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Dalam demokrasi, terdapat nilai-nilai. Yang pertama, nilai keadilan. Yang kedua, nilai keterbukaan. Yang ketiga, nilai toleransi. Dan yang keempat, nilai kesetaraan. Nilai-nilai itu akan dapat memperluas wawasan politik dan bahkan membentuk budaya politik di masyarakat. Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa arah pendidik politik sesungguhnya adalah demokrasi itu sendiri. Arah pendidikan politik di Indonesia berkiblat pada nilai-nilai Pancasila. Maka, urgensi pendidikan politik bagi masyarakat antara lain dalam rangka yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tentang penyelenggaraan negara dalam arti yang mencakup penyelenggaraan bidang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan publik. Yang ketiga, membentuk budaya politik partisipan, yaitu masyarakat yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan proporsinya masing-masing. Yang keempat, menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, meminimalisasi terjadinya perpecahan dan permusuhan dalam masyarakat dan mencegah disentrasi bangsa. Menunjang pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dalam artian umum, pendidikan politik adalah bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi ke generasi selanjutnya. Semua sistem pendidikan memiliki suatu ciri politisi tertentu, yaitu bahwa sistem-sistem tersebut dirancang untuk membimbing anak-anak kepada cara tradisional dalam mengerjakan segala kegiatan, sehingga pendidikan harus bersifat konservatif dan mendukung status quo atau kondisi normal yang berkaitan dengan situasi sosial dan politik. Dengan kata lain, tujuan politik dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Yang pertama adalah aspek kognitif, yakni membangun pengetahuan warga negara tentang konsep dasar politik dan pemerintahan. Yang kedua adalah aspek afektif, yakni membangun karakter warga negara yang berpihak kepada demokratisasi dan jati dirinya sebagai kedaulatan rakyat. Yang ketiga adalah aspek psikomotorik, membangun kecakapan intelektual dan keterampilan dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis. Pemahaman terhadap politik akan sangat ditentukan oleh proses belajar politik yang diterima dari kehidupannya, yang melahirkan persepsi tersendiri. Pemahaman aspek-aspek politik dari setiap permasalahan konkret, baik dari segi politik lokal, nasional, dan internasional. Untuk membina generasi muda di dalam kehidupan politik, diperlukan proses pendidikan yang terencana, sehingga dapat melahirkan generasi muda yang berkualitas. Menurut Robert Brownhill, ada beberapa proses dalam pembuatan kurikulum pendidikan. Di antaranya pertama tentang pertimbangan bagaimana aturan itu dapat diubah. Yang kedua tentang pemahaman struktur dasar pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga tentang sifat aturan dan otoritas. Yang keempat, pemahaman tentang cara kerja ekonomi nasional dan internasional. Yang kelima, pemahaman terkait politik dasar, kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan aturan hukum. Dan selanjutnya, ada materi ajar pendidikan politik dari Peraturan Mendagri Nomor 30 Tahun 2010 tentang materi ajar pendidikan politik. Yang pertama, demokrasi. Yang kedua, HAM. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Yang kelima, budaya dan etika politik. Yang keenam, kebijakan politik.
Yang ketujuh, PKN. Yang kedelapan, politik kesejahteraan sosial. Yang kesembilan, politik ruang lingkungan. Dan kesepuluh, pemerintahan yang baik. Apa sih generasi muda itu? Nah, generasi muda merupakan pemilih yang cenderung memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya. Generasi muda pun memiliki pikiran yang sangat-sangat rasional, tetapi generasi muda pun sering mengabaikan pikiran rasional ini bila mereka menghadapi pressure atau tekanan terhadap situasi maupun kondisi real di lapangan. Generasi muda memiliki karakteristik yang menonjol dibandingkan generasi lainnya. Di antaranya seperti produktivitas, daya juang, dan juga potensi konflik. Dan mereka memiliki idealisme yang sangat-sangat tinggi yang terkesan mereka kritis. Dan bila memberikan pendidikan politik terhadap generasi muda, partai harus mengedepankan model pendidikan politik yang diminati oleh generasi muda, seperti diantaranya dalam segi strategi, model pembelajaran maupun materi. Insya Allah, bila partai melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka generasi muda pun akan minat terhadap pendidikan politik. Mungkin dari saya segitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Strategi pendidikan politik, terutama dalam menghadapi perubahan zaman yang terus-menerus memaksa kita untuk menyesuaikan perubahan itu. Salah satu perspektif alternatif untuk perubahan tersebut adalah memandang proses pendidikan politik dalam perspektif teori pembangunan demokratif. Kesadaran diri terhadap norma. Apabila proses pendidikan politik tidak dijalankan dengan baik, akan menghasilkan generasi muda yang kecewa terhadap sistem, tidak punya kesadaran politik, dan cenderung untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau non-voter. Dilaporkan bahwa Pilkada 2020 banyak dimenangkan oleh pemilih golongan putih atau golput. Berikut keterangannya. Pilkada Medan 886.964 suara golput. Pilkada Depok 451.625 suara golput. Pilkada Kediri 451.625 suara golput. Pilkada Denpasar 204.667 suara golput. Sekian, terima kasih.